Melalui daring ada pakar hukum pidana, juga mantan hakim Asep Iwan Iriawan dan pengacara dari keluarga Yosua, Bang Martin Lukas Simanjuntak. Selamat pagi, Bang Martin, Kang Asep. Selamat pagi. Selamat pagi, Asep. Selamat pagi, Bung Timothy. Terima kasih sudah bergabung lagi bersama kami pagi hari ini. Sebelum kita ke sidang, saya ingin konfirmasi dulu ke Bang Martin terkait dengan nomor WhatsApp dari almarhum Yosua yang informasinya sempat kembali lagi aktif. Mungkin boleh diceritakan kronologi seperti apa, Bang Martin? Kenapa sampai nomor ini kembali aktif di grup keluarga di WhatsApp? Ya, ceritanya kemarin pagi ya, saya sedang wawancara dengan Mas Bayu ya, di acara Apa Kabar Indonesia Pagi ya di Kompas TV. Sapa Indonesia Pagi ya. Sapa Indonesia Pagi. Nah, lalu pada saat kita dialog ini ya, mendapatkan informasi di grup WhatsApp oleh kakaknya almarhum yang mengatakan nomor dari Yosua Huta Barat atau yang tertera pada kontaknya Dek Yosua itu keluar dari grup WhatsApp. Nah, lalu saya bilang ya sudah, coba sini screenshot dan coba lihat tampilan HP yang lain, maksudnya anggota keluarga yang lain ya, mamanya, adiknya itu sama tidak. Nah ternyata sama, mamanya yang mencatatkan nama Joshua itu Abang Frian ya, itu melihat ada notifikasi di dalam grup WhatsApp bahwa Abang Frian telah. Nah oleh karena itu menurut kami ya, ini suatu yang janggal, manakala sampai saat ini HP-nya belum ditemukan ya, nomor yang nomor simpati yang 0822. Oleh karena itu ya mudah-mudahan ya pihak provider bisa mendengar ataupun melihat tayangan kita sehingga bisa memberikan penjelasan, ataupun dalam hal ini Tian ya juga melihat, dia bisa menelusuri, bisa memberikan kepastian di mana sih handphone ini sebenarnya, karena sampai saat ini belum ketemu, Mas Bang Timothy. Jadi bukan terdeteksi aktif, tapi langsung terdeteksi keluar dari grup. Dan ada upaya apa setelah tiba-tiba mendapatkan notifikasi keluar dari grup ini? Apa yang dilakukan oleh mungkin keluarga atau tim kuasa hukumnya? Langsung dicek. Jadi contoh nih, kakaknya itu tampilannya Joshua itu WhatsApp-nya ya, kalau kita buka kontak itu putih. Nah tapi tantenya tidak putih, masih bisa melihat fotonya. Nah makanya ini kan aneh. Kok ada yang diblok, ada yang enggak gitu loh. Kalau misalkan tampilan putih kan berarti diblok ya. Seperti itu. Nah, sekarang usaha kita sebenarnya sudah jauh-jauh hari kita coba ajukan ke Grapari, ya. Nah, Grapari mengatakan karena pemilik ini sedang dalam peristiwa pidana, ya. Pemilik nomor ini kan korban. Nah, butuh atau dibutuhkan untuk meminta data-data yang ada di dalam handphone tersebut adalah oleh penyidik ya ataupun penegak hukum. Atau perintah pengadilan gitu ya? Iya, tapi kan perintah pengadilan juga harus diserahkannya ke penyidik. Mana mungkin sipir bisa menerima perintah pengadilan? Oke. Nah, dicoba dihubungi juga tidak, Bang Martin? Kita coba hubungi, cuma nomornya tidak aktif, Bung Timothy. Oke, jadi masih tidak aktif. Kalau untuk lokasi, karena seperti tadi kata Bang Martin, memang handphone Yosua ini sampai saat ini masih tidak diketahui ada di mana. Sudah mencoba juga ya untuk menanyakan lokasinya, karena kita biasa melihat bahwa sebenarnya lokasi dari posisi handphone itu kan bisa diketahui, tapi mungkin kalau dalam posisi aktif atau menyala gitu, ini juga sudah dicoba ya? Nah kalau untuk mendetek lewat sinyal, ya kami tidak punya perangkat untuk melakukan hal tersebut. Tapi kalau untuk mendeteksi alamat email, nah ini bisa kalau untuk melihat di mana terakhir dia loginnya. Nah kebetulan saya nggak tahu nomor tersebut emailnya apa. Nanti coba saya tanya ke keluarga. Nah, namun yang pasti HP tersebut terakhir keberadaannya ada di rumahnya Verdi Sambo. Terakhir diketahui secara penglihatan lah begitu. Ada kesaksian yang melihat terakhir begitu ya. Tapi bukan secara teknis soal lokasi GPS dan lainnya, bukan itu ya? Bukan. Ya karena korban ataupun almarhum itu dibunuh ya secara berencana di rumah Verdi Sambo, kami yakin bahwa posisi terakhir handphone tersebut ada di rumah Verdi Sambo. Oke. Nah, upaya untuk meminta keterangan ataupun isi percakapan atau bahkan mungkin ada data lokasi
ini kan juga kemarin sempat terungkap dalam salah satu persidangan akan mengajak ataupun meminta perintah pengadilan kepada aplikasi pihak ketiga dari handphone yang memiliki percakapan tersebut atau paling tidak melakukan layanan menghantarkan percakapan tersebut. Apakah dari pihak keluarga juga akan meminta hal ini dan apakah ini bisa dilakukan? Nah, nanti mungkin Pak Asep bisa jelaskan kalau masalah prosedurnya. Nah, yang saya tahu bahwa memang keluarga sudah pernah ya mengirimkan email kepada aplikator dalam hal ini WhatsApp. Namun ya tanggapan seperti itu ya, bahwa pemilik HP ini sedang ada terlibat ataupun menjadi korban peristiwa pidana, sehingga yang bisa meminta data tersebut adalah penegak hukum yang memiliki yurisdiksi di Indonesia gitu loh. Dari WhatsApp pun begitu ya, tanggapannya sama dengan provider tadi ya? Iya, saya nggak tahu apakah memang dari WhatsApp ini sudah dihubungi oleh penyidik sejak awal atau baru nanti ketika pengadilan memberikan penetapan ya untuk menghadirkan pihak WhatsApp baru dipanggil. Kalau yang kedua berarti kan butuh waktu ya, Timothy. Tapi kalau dari awal sudah diajukan pada proses penyidikan, saya pikir akan lebih mudah, tinggal menyesuaikan jadwal saja ya untuk menghadirkan aplikator sebagai saksi maupun sebagai ahli gitu untuk menjelaskan apa sih isi percakapan tersebut dan apakah ada hubungannya ya dengan konstruksi dakwaan pasal 340 ataupun 338. Ya, saya ke Kang Asep kalau begitu. Ini mungkin bisa jadi penting, bisa jadi sebenarnya tidak ada yang terkait dengan peristiwanya sendiri, apa isi dari handphone Brigadir Joshua. Tapi yang kita tahu kondisinya adalah hilang saat ini. Ternyata ada perkembangan yang terjadi kemarin, ada logout dari grup keluarga dan lain-lain. Ini haruskah didalami juga oleh pengadilan? Haruskah pengadilan menganggap serius atau meminta dengan serius adanya tanggapan ataupun aksi dari pihak dari telekomunikasi, baik itu dari aplikasi maupun seluler? Sejauh ini kan yang kita tahu sudah menghadirkan dari pihak dua provider, tapi isi dari perbincangan, apa komunikasi yang disampaikan ini kan belum terdengar, belum kita ketahui dan belum berdampak gitu, Kang Asep. Dari posisi Anda sepertinya seharusnya bagaimana? Terima kasih. Sejak awal tuh kan Pak Martin dan kawan-kawan meminta HP-nya kemanain gitu kan. Penting isinya. Ya, jadi jangan sampai nyari kita di Roxy gitu kan, nggak ada kalau di Roxy. Itu. Kalau saya juga gaptek Pak Martin, walaupun HP-nya terbaru, termahal, teranyar, cuman saya sekali bantuin mahasiswi cantik, kalau pijit-pijit lah. Tapi secara hukum saya ngomong gitu ya, jadi nggak ngerti tuh. Kita cari mahasiswi cantik, supaya klik gitu. Saya juga ngerti gaptek lah, generasi kolonial bukan milenial. Nah, hukum, perluasan alat bukti dibuka di Undang-Undang ITE pasal 5. Perluasan alat bukti adalah dokumentasi elektronik, informasi elektronik. Nah, jejak digital percakapan almarhum Jack itu di provider tercatat. Itu kan bisa di print out, bisa orangnya dipanggil ya, orang-orang semacam tadi Grapari apalah saya nggak ngerti, pokoknya saya tahunya warung-warung gitu ya, kedai-kedai begitu dipanggil. Nah, prosesnya seperti kemarin udah dimulai itu kan, bahwa ada ahli, ada saksi yang di luar BAP. Nah, jaksa kemarin mengajukan betul sekali. Jadi jaksa minta kepada hakim penetapan jaksa yang melaksanakan dengan alasan kepada itu untuk kepentingan, karena ini sedang di persidangan, kepentingan persidangan, maka diminta saudara ya dibuka ini nomor HP-nya J ini nomor sekian dijak dibuka, di print out supaya nanti dihadirkan di persidangan, termasuk orang supaya menjelaskan bagaimana. Itu kan penting karena kan seperti penjelasan Pera gitu kan, pacarnya gimana, komunikasinya supaya terbuka, komunikasi dengan keluarganya gimana, disesuaikan dengan pernyataan kemarin saksi yang ya bla 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 bla. Nah, supaya ketahuan juga mungkin kita akan mendapatkan bukti-bukti lain dari percakapan itu ya. Ketika percakapan itu dibuka, saya pikir jejak digital itu tidak akan hilang di provider. Artinya nanti hakim untuk penetapan perintahkan jaksa hadirkan itu, bukakan itu perintah itu bisa dilakukan kok. Mungkin tidak perintah tersebut entah itu ditunda ataupun ditolak karena kita kita berhadapan lagi dengan kebijakan perusahaan yang mungkin berbeda-beda. Kemarin pada saat menghadirkan dua provider telepon, itu perusahaan dalam negeri yang mungkin komunikasi maupun aturan-aturannya sudah sesuai lah dengan aturan hukum di Indonesia. Tapi kalau menghadirkan aplikasi yang notabene adalah sebenarnya perusahaan asing yang mungkin punya kebijakan yang berbeda, apa yang terjadi di hadapan hukum kalau memang perintah ini tidak segera diikuti, tidak segera dihadirkan?
Ada 2 undang-undang yang mengatur tentang keterbukaan informasi publik, kepentingan proses penyidikan, penuntutan, pokoknya proses peradilan wajib tunduk patuh, apalagi perintah hakim. Jaksa harus melaksanakan satu itu. Kedua, kalau diperintahkan sebagai saksi untuk menjelaskan isi itu, jadi saksi KUHP pasal penjelasan 159 ayat 2 B itu mengatakan wajib, kalau enggak kena sanksi pidana. Artinya gunakan itu. Jadi kalau ada perusahaan di Republik ini, entah itu cabangnya, entah itu anak perusahaan, tidak tunduk kepada hukum Indonesia, ya bisa dibubarkan. Ini proses penyidikan dari kebenaran, di pidana itu benar material. Ya orang supaya tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kalau tidak dibuka dengan alasan bla bla bla, ya dia melanggar hukum. Kalau ketika melawan hukum, ya pidanakan aja, susah amat kok. Oke, kita akan lanjutkan lagi pembahasan. Kami akan jeda sebentar. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Sapiku yang sakit bisa beneran diobatin nggak ya? Jangan percaya, sapinya dijual ke saya aja. Jangan mau diprovokasi, Pak. Mending diobatin dulu sapinya. Nah, ternak yang masih sehat, segera divaksin. Jangan mau diprovokasi. Mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. Fought long enough, Galatria. Gini serunya ketiban tontonan dari Prime Video dengan paket internet Telkomsel. Aktifkan